Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit menyinggung tentang keutamaan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan ini untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Jangan sampai kita malah terlena, jangan sampai malah kita kebablasan sehingga menyia-nyiakan Ramadan yang datang kepada kita. Ada sebuah cerita yang akhirnya nanti dia akan merasa menyesal. Semoga cerita ini tidak terjadi kepada diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ada seorang raja yang memiliki 4 istri. Karena seorang raja memiliki 4 istri, secara otomatis istri yang paling dicintai adalah istri yang terakhir atau istri yang keempat. Raja sangat memanjakan istri yang keempat. Raja selalu memberikan pakaian-pakaian yang mewah kepada istri yang keempat, perhiasan, intan, berlian, bahkan skincare pun dilalui oleh raja, diberikan, dipenuhi. Karena istri yang keempat adalah istri yang paling ia cintai. Sama halnya dengan istri yang keempat, istri yang ketiga pun tidak kalah dimanja oleh raja. Bahkan raja dengan istri yang ketiga ini memberikan prioritas yang paling utama, memberikan seluruh waktunya untuk istri yang ketiga. Bahkan raja sering-sering kali memamerkan istri yang ketiga di hadapan kolega-koleganya, di hadapan tamu-tamunya ketika ada undangan. Ada jamuan makan, maka istri yang ketiga ini selalu dipamerkan oleh raja, diperkenalkan di depan publik. Begitupun dengan istri yang kedua. Istri yang kedua adalah istri yang sangat setia. Istri yang kedua adalah istri yang siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah raja. Ibarat kata, istri kedua adalah pendengar setia. Di saat raja ada masalah, maka istri kedua siap mendengarkan dan memberikan solusi. Sungguh raja sangat mencintai istri yang kedua. Berbanding terbalik dari ketiga istri yang tadi, istri pertama jangankan didengarkan, jangankan diberikan pakaian mewah, jangankan oleh raja dipamerkan di depan tamu-tamu. Istri pertama disapa pun jarang, diajak ngobrol oleh raja hampir tidak pernah. Singkat cerita, ternyata raja sudah tua, raja sakit-sakitan. Raja sudah merasa dirinya, oh sepertinya aku hendak akan mati. Karena sudah merasa demikian, raja yang sepuh merasa dirinya akan mati. Akhirnya raja memanggil istri-istrinya. Istri yang keempat dipanggil oleh raja. Wahai istriku yang keempat, datanglah dia ke hadapan raja. Lalu raja bertanya, istriku, istri yang selalu kubangga-banggakan, istri yang selalu kuturuti ketika dia ada maunya, istri yang selalu kuberikan pakaian mewah, istri yang selalu kuberikan intan dan berlian. Aku hendak mati. Sebentar lagi aku akan mati. Maukah kamu menemaniku di dalam kuburku? Raja bertanya dengan penuh harap. Apa kata istri pertama? Waduh, tidak raja. Daripada saya menemanimu, mending saya menikmati dunia ini. Dunia terlalu indah untuk saya tinggalkan. Dunia terlalu indah untuk saya mengikutimu. Biarkan kalau kamu mati-mati saja, jangan ajak-ajak aku. Jawaban istri keempat tadi
membuat hati raja sangat kecewa dan sakit hati. Dilanjut dengan istri yang ketiga. Istri yang ketiga, istri yang selama ini ia bangga-banggakan di depan koleganya. Istri yang ketiga yang selama ini selalu dipamerkan di depan tamu-tamu undangan. Raja memanggil, "Wahai istriku, aku sudah tua, sebentar lagi ajal akan menjemputku. Maukah kamu menemaniku di dalam kuburku?" Dengan tegas istri ketiga mengatakan, "Oh tidak raja, daripada saya mengikutimu mati, mending saya menikah lagi." Ucapan istri ketiga sangat menusuk hati raja. Lagi-lagi raja merasakan kesedihan yang luar biasa. Jawaban istri yang selama ini dibangga-banggakan, istri ketiga yang selalu dipamerkan di depan koleganya, ternyata dia akan menikah lagi ketika raja sudah meninggal. Lalu raja memanggil istri yang kedua, istri yang selama ini selalu menemani raja, istri yang selama ini mendengarkan curahan hati raja. Raja berkata, "Wahai istriku yang kedua, rasanya aku telah akan mati. Maukah kamu menemaniku di dalam kuburku?" Dengan perasaan santun, dengan ucapan yang sangat baik, istri yang kedua pun menjawab, "Raja, aku tidak bisa menemanimu di dalam kuburmu, tapi aku akan mempersiapkan pemakamanmu. Aku akan mempersiapkan apa yang kamu butuhkan hingga aku bisa mengantarmu ke peristirahatan terakhir. Tapi maaf, aku tidak bisa mengikutimu ke dalam kuburmu." Kembali raja merasakan sakit hati. Walaupun kata-katanya halus, tapi tetap raja merasa kecewa. Istri yang selama ini selalu mendengarkan, selalu memberikan nasihat, selalu memberikan solusi kepada raja, ternyata tidak mau menemani raja di dalam kuburnya. Lalu di keheningan tersebut terdengarlah suara, "Aku siap mendampingimu di dalam kuburmu." Raja pun menoleh. Ternyata dia adalah istri pertamanya raja. Istri yang selama ini tidak pernah raja perhatikan. Istri yang selama ini selalu tidak pernah dipamerkan ketika ada tamu. Bahkan istri yang tidak pernah didengarkan omongannya, curhatannya. Bahkan raja enggan untuk curhat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita semua di cerita tadi adalah memiliki 4 istri tersebut. Kita memiliki 4 pendamping tersebut. Siapakah pendamping tersebut? Marilah kita bedah bersama-sama. Raja yang selalu memanjakan istri keempat, kita juga punya istri keempat. Siapa istri keempat kita? Ya, benar, istri keempat kita adalah tubuh kita, jasad kita yang selalu kita bangga-banggakan, yang selalu kita hiasi dengan perhiasan yang mewah, yang selalu kita berikan pakaian-pakaian yang mewah. Namun ternyata jasad kita tidaklah berguna. Jasad kita nantinya cukup menjadi makanan cacing tanah. Terus istri ketiga siapa? Istri yang selalu dibanggakan oleh raja. Ternyata itu adalah dunia, yang hampir kita 24 jam memberikan seluruh waktu kita untuk memperhatikan dunia. Kita pamerkan dunia di hadapan teman-teman kita, kita pamerkan dunia di hadapan saudara-saudara kita. Tapi ternyata ketika kita meninggal, maka dunia akan berpindah tangan. Makanya tadi katanya istri ketiga, dia akan menikah lagi. Lantas siapa istri kedua? Istri kedua adalah istri kita, adalah anak kita, adalah keluarga kita, yang setia mendengarkan curhatan kita, yang setia mendengarkan keluh kisah kita. Namun tetap anak istri kita tidak akan menemani kita dalam kubur kita. Dia hanya mampu menyiapkan penguburan kita, namun tidak bisa ikut di dalam kubur kita. Lantas siapa istri pertama kita yang selalu kita sia-siakan?
Atas siapa istri pertama kita yang tidak pernah kita dengarkan omongannya tersebut? Ya, itulah ruh kita. Ruh yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah kita perhatikan nutrisinya, yang tidak pernah kita perhatikan bagaimana makanannya ruh. Ruh kita, rohani kita butuh makanan, rohani kita butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Dengan beribadah kepada Allah. Kita terlalu sibuk memperhatikan jasad kita sehingga lupa akan dunia kita. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita hingga kita lupa dengan ruh kita yang butuh juga dengan nutrisi. Kita sibuk membahagiakan keluarga kita hingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Marilah di bulan yang mulia ini kita perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak beribadah kepada Allah, manjakan ruh kita, berikan nutrisi yang baik, berikan makanan yang baik untuk ruh kita. Semoga di bulan yang penuh barokah ini ruh kita terpenuhi dengan baik, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita selama ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.